Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Memelihara hidup dengan menjaga pikiran. Shalom saudaraku. Sejak semula Yahweh menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Kita disebut sebagai makhluk ciptaan yang istimewa karena Yahweh membekali kita dengan pikiran dan perasaan atau hati yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Karena Tuhan membekali kita dengan pikiran dan perasaan atau hati yang tidak diberikan kepada makhluk ciptaan lainnya. Pikiran dan perasaan ini adalah sangat baik dan indah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa telah membuat pikiran dan hati manusia menjadi sesuatu hal yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Dosa membuat pikiran dan perasaan atau hati manusia cenderung melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan membawa mereka kepada perbuatan yang jahat. Hati dan pikiran yang dikuasai oleh dosa membuat manusia selalu berpikiran buruk dan berperasaan buruk. Manusia tidak bisa berpikir positif mengenai dirinya sendiri, mengenai orang lain, bahkan mengenai situasi yang sedang dia hadapi. Saudara, kita harus sadar bahwa pikiran kita dapat menyesatkan kita, bahkan dapat membawa kita kepada kebinasaan. Bagaimana kita menjaga pikiran kita agar hidup rohani kita terpelihara? Yang pertama, izinkan damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa Yahweh begitu memahami pergumulan manusia. Karena itu, Bapa Yahweh mengambil inisiatif untuk datang ke dalam dunia melalui Tuhan Yesus HaMasiah untuk memperdamaikan manusia dengan Dia. Tuhan mau memberikan damai sejahteranya kepada semua orang. Karena itu, kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus menjaga agar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan selalu memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk berdamai dengan situasi yang ada, berdamai dengan orang lain, bahkan berdamai dengan diri kita sendiri. Rasul Paulus melukiskan damai sejahtera Tuhan seperti seorang pengawal yang bertugas menjaga pikiran dan perasaan kita. Dan di sanalah damai sejahtera Tuhan akan selalu beserta kita. Yang kedua, menyinkronkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Melalui Rasul Paulus, firman Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana kita harus meneladani pikiran dan perasaan Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah saat dimana kita harus selalu menyinkronkan pikiran dan perasaan kita agar keduanya mengacu kepada segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus. Ada hubungan antara pikiran dan hati atau perasaan manusia, di mana kondisi salah satu atau keduanya bisa sangat menentukan perjalanan pertumbuhan iman kita. Karena itu, kita perlu memelihara keduanya secara serius dan menyelaraskan hubungan antara
pikiran dan perasaan kita. Artinya, pikiran dan perasaan harus sejalan dan menuju kepada kebenaran. Kita harus menyelaraskan dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Dan inilah hal yang ketiga yang harus kita lakukan, yaitu memiliki pikiran Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah pikiran Tuhan, pikiran yang suci, pikiran yang kudus, yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Dengan kata lain, kita harus memikirkan semua yang positif. Berpikir positif itu sangat baik karena akan menolong kita untuk menjaga diri kita, mulut kita, dan tindakan kita kepada orang lain. Mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif sangat penting karena hal itu akan berdampak dalam perjalanan kehidupan kita. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam hidup kita. Rasul Paulus menasihatkan agar pikiran kita selalu diisi dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Untuk selalu memiliki pikiran positif, Rasul Paulus menasihatkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan akan selalu menuntun kita untuk memiliki pikiran yang positif. Menawan segala pikiran berarti ada sebuah komitmen untuk tidak lagi berpikir yang negatif. Karena berpikir negatif akan sangat merugikan diri kita sendiri. Hari-hari kita akan dipenuhi dengan kecemasan, dengan pikiran-pikiran yang tidak benar, dengan kata-kata yang negatif untuk diri bahkan untuk orang lain. Kita harus tanggalkan itu semua. Jangan biarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan menebarkan hal-hal negatif dalam pikiran kita. Kita harus melawannya. Mari saudara pastikan hati dan pikiran kita senantiasa selaras dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tuhan mau kami terus memelihara hidup ini dengan menjaga pikiran kami. Karena pikiran kami dapat menyesatkan kami, dapat membuat kami berpikir yang tidak baik, yang negatif, yang buruk, baik untuk hidup kami maupun orang lain. Tuhan tolong kami untuk dapat menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran Tuhan, untuk senantiasa dimampukan menolak segala pikiran-pikiran yang negatif dan memasukkan semua hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, hal-hal yang patut dipuji di dalam pikiran kami. Kuasai seluruh kehidupan kami, dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kami. Kami serahkan hidup kami mau taklukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus, dan kiranya apa yang Tuhan mau kami pikirkan itu yang menjadi pikiran kami, sehingga kami dihindarkan dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terus semangat memelihara hidup ini dengan membentengi pikiran kita dengan firman Tuhan dan damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati.